Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan barang siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, maka insya Allah akan ada balasan terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melanggar perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah, menumpuk dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka bahaya, madorot dan ancamannya pun akan kembali kepada pelakunya. Dengan demikian, kita sebagai umat manusia, di samping kita diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa fikiran, berupa akal. Mari sama-sama akal, fikiran kita gunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan sampai anugerah Allah berupa akal, fikiran ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu kelihatannya mungkin enak, kelihatannya mungkin itu menyenangkan, memuaskan, akan tetapi jika itu melanggar perintah Allah, maka tunggu ancaman dan azab Allah tentu akan diterima bagi siapapun pelakunya, kecuali jika ia bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun di samping kita supaya memanfaatkan akal pikiran kita dengan baik, kita pun diberikan hawa nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada atau hati kita masing-masing. Nafsu ini hendaknya pun kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kita arahkan pula kepada hal-hal yang baik. Jikalau kita lepas, tidak kita kendalikan, tidak kita arahkan dengan ilmu, dengan akal sesuai perintah Allah, tentu kehidupan kita pun tidak jauh layaknya seekor binatang. Tentu kehidupan kita pun tidak akan terarah dan tentunya banyak melakukan perbuatan maksiat, durhaka, kezoliman yang itu semuanya mengakibatkan sebuah dosa dan itu bisa mengakibatkan sebuah celaka bagi siapapun pelakunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa musuh kita yang nyata di samping iblis alaihi laknat tak lain dan tak bukan adalah nafsu kita sendiri. Ini musuh kita yang nyata
dan musuh kita yang perlu kita perangi, perlu kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Sebab setan itu menggoda kita dari segala arah, dan kendaraan yang terbaik, kendaraan yang paling tepat untuk dikendarai oleh iblis alaihi laknat ini di dalam menggoda kita selaku hamba Allah, yaitu hawa nafsu kita masing-masing. Ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu, ketika kita tidak bisa mengendalikan ke arah kebaikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing, maka kehidupan kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara ajakan-ajakan nafsu ini yang mengarah kepada kemaksiatan. Misalkan dorongan ingin berjudi, keinginan ingin mencuri, ingin korupsi, ingin merampok, ya, ingin berbuat zalim, termasuk pula mungkin keinginan minum-minuman keras, termasuk pula lagi yang dilarang. Mungkin juga nafsu ini menginginkan sebuah perzinahan, dan itu tentunya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama dengan sekuat tenaga pikiran kita kendalikan nafsu kita masing-masing. Kendalikan dan kendalikan. Jangan sampai kita diperbudak atau diremot oleh hawa nafsu kita masing-masing, hingga kita nanti akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu kita kendalikan adalah nafsu birahi atau nafsu syahwat yang ingin mengajak kepada perbuatan zina dan mengajak sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, mari sama-sama kita kaji agar kita menghindari perbuatan zina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin minan nari yahruju min tilkal abwabi aqaribun wa hayatun ila yaumil qiyamati. Man, barang siapa orangnya, zana yaitu yang melakukan perbuatan zina, bimro'atin dengan seorang perempuan. Kalau begitu, fataha maka membuka siapa Allahu Allah alaihi untuk dirinya, fi qabrihi di dalam kuburannya, membuka samaniyata abwabin 8 pintu minan nari dari api neraka, yahruju yang keluar, mintil kal abwabi dari itulah beberapa pintu 8 tersebut. Apa yang keluar? Aqaribun beberapa kalajengking, wahayatun dan beberapa ular, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah informasi akan dampak buruk atau azab yang akan diterima oleh seorang yang ahli berbuat zina sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di situ? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memberikan sebuah ancaman hukuman kepada siapapun yang melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain. Artinya bukan dengan perempuan yang halal. Ya kalau perempuan yang halal, istrinya itu bukan zina namanya, justru jadi ibadah. Ini dengan perempuan lain yang bukan istrinya, bukan halalnya. Di situ jika ia gemar melakukan itu, maka ketika ia meninggal dunia di alam kuburnya terbukalah 8 pintu neraka. Dari 8 pintu api neraka tersebut keluarlah banyak kalajengking, keluarlah banyak ular. Untuk apa tentunya? Semuanya itu tak lain dan tak bukan adalah api untuk membakar jasadnya, kalajengking untuk menggigit dirinya, termasuk ular pun juga demikian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyiksa kepada orang yang berbuat zina ini. Sampai kapan? Ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina, karena ini akan mengakibatkan sebuah dampak yang fatal kepada pelakunya, dan ini merupakan sebuah penyesalan yang hakiki, yang abadi selama-lamanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian mari sama-sama kita berusaha semampu kita, semaksimal kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Salah satu di antaranya ialah jangan sesekali kita terbesit atau jangan sesekali kita berani-beraninya melakukan perbuatan dosa besar. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina. Artinya apa? Jikalau kita berani melakukan perbuatan zina, apalagi dengan berulang-ulang kali, bukan hanya sesekali, berulang-ulang kali, setiap keinginan ia sampai setiap hatinya, nafsunya ingin melakukan itu, langsung ia lakukan, maka itu artinya sama dengan kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Itu artinya sama dengan kita mendaftarkan diri kita masuk ke dalam lembah siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di alam kubur, dia akan diperlihatkan oleh azab yang sangat pedih. Terbuka 8 pintu api neraka, ada kalajengking, ada ular yang menyiksanya sampai hari kiamat. Terlebih-lebih kelak ketika dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan lebih dahsyat lagi siksaannya jika ia tidak bertobat kepada Allah. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah sejelek-jeleknya tempat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.